Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali. Pada sesi ini saya akan membahas bagaimana merancang forum diskusi dalam model untuk pembelajaran online. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, forum diskusi ini sangat penting. Kalau saya katakan, wajib ada dalam setiap pembahasan topik perkuliahan. Kenapa demikian? Karena ini merupakan interaksi antara siswa dengan siswa, interaksi mahasiswa dengan dosen. Oleh karena itu, inilah yang disebut dengan interaksi asinkronus. Wajib ada dalam setiap topik. Oke, pada video tutorial berikutnya, kita akan bahas tentang bagaimana membuat topik diskusi. Apakah topik diskusi dibuat dosen atau mahasiswa? Tergantung desain Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kita akan membahas tentang bagaimana mengatur hak akses. Mahasiswa bisa ngapain, dosen bisa ngapain. Oke, yang ketiga adalah memberikan penilaian. Penilaian ini dalam forum diskusi, dalam hal ini lebih banyak saya membahas tentang kuantitatif. Kualitatifnya tergantung Bapak Ibu sekalian. Baik, marilah kita simak lebih lanjut tutorial berikut ini. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai sekarang bagaimana. Ya, saya akan mulai dari awal lagi saja bagaimana membuat forumnya. Oke, caranya mudah, tinggal ini. Bapak Ibu ambil forum, saya perbesar aja dulu supaya nanti bisa dipahami. Nah, ambil forum ini, kita klik, oke, add. Nah, oke, kita lihat bagian-bagiannya. Ya, ini Bapak Ibu kasih namanya apa? Forum diskusi pencemaran lingkungan. Nah, Bapak Ibu, deskripsinya Bapak Ibu silahkan tulis. Nah, di deskripsi ini ringkas saja, silahkan diskusikan sesuai dengan topik misalkan, dengan topik yang diberikan. Nah, nanti kita akan membuat topiknya. Kemudian di sini from type-nya adalah ada dua hal Bapak Ibu. Banyak hal di sini ini nanti tipe-tipenya kayak apa? Ya maaf, sebelum itu kita masuk ke sini. Display description on course page. Jadi apakah ini ditampilkan atau tidak? Kita centang saja supaya mahasiswa tahu bahwa ini topiknya. Kemudian from type-nya ada ini yang ini ada single simple discussion. Artinya ini mahasiswa tidak bisa membuat topik. Dia hanya bisa menjawab saja, mereply saja, bertanya saja. Ya, oke. Yang umum dipakai adalah ini standar forum for general use. Oke, kalau kita pakai ini nanti mahasiswa bisa bikin topik diskusi apa. Oke, kita ambil yang umum dulu, ya, yang generalis saja. Oke, ini atur seperti ini kan defaultnya ini. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, attachment and word count. Nah, kita bisa ini. Nanti dalam forum diskusi ini mahasiswa bisa menambahkan apa yang dia berikan. Misalkan dia berpendapat bahwa pencemaran lingkungan ini begini-begini. Ini dasar hukumnya. Dia bisa mengupload materi, bisa mengupload rujukan. Inilah hebatnya forum diskusi. Nah, ini bisa diatur berapa attachment yang diizinkan. Berapa? Saya biasanya cukup 1 MB saja biar nggak gede-gede. Nanti video diupload nanti berat ya. Kemudian berapa kali peserta diskusi ini boleh mengattach, boleh mengattach file di situ. Oke, kalau ini 9 katakanlah, ya cukuplah, saya biasanya 5, nggak usah banyak-banyak ya. Kemudian display word count, apakah mau dihitung berapa kata-kata yang tulis? Oke, kalau silakan Bapak Ibu coba, kalau dicoba silakan, nggak ada masalah. Oke, kemudian subscribing and tracking. Nah, ini adalah tidak perlu. Kemudian yang penting lagi di sini adalah discussion logging-nya. Nah, ini grade-nya uncategorized atau tidak. Nah, dulu ya, ratingnya kita lihat lagi. Nah, ini oke. Nah, ini di sini adalah kita mau memberikan informasi pada mahasiswa apakah dia masuk pada kategori rajin atau tidak. Rajin yang maksudnya rajin dengan mereplay, rajin dengan menjawab, rajin dengan bertanya. Artinya rajin memberikan komen dalam diskusi. Oke, kita hitung katakanlah rata-ratanya berapa, ini berapa, atau jumlahnya sajalah boleh ya. Kemudian di sini skalanya kita bisa ukur, bisa memberikan poin. Oh, dia sekarang ranking masuk kata aktif atau tidak. Misalkan begini, dalam diskusi ini semua berbicara kan. Nah, nanti bisa dihitung berapa yang banyak berbicara. Kalau dalam kelas banyak yang ngaco dan banyak berpendapat, maka itulah maksimum nilainya gitu ya.
Oke, yang kedua adalah berikutnya adalah kapan diskusi dimulai. Ya, kalau ini nanti mau dikasih date-nya tinggal dicentang saja, kalau enggak ya sudahlah. Artinya kapan saja forum ini ada. Nah, tapi untuk mempermudah Bapak Ibu, kalau topik ini berlaku 1 minggu, maka sebaiknya diatur supaya nanti mereka itu disiplin, dia akan diskusi topik ini. Gitu ya. Kemudian di sini lagi restrict akses. Nah, ini hanya memberikan akses siapa saja yang diperbolehkan. Kemudian komplitnya, nah ini apa komplitnya? Ini memberikan activity completion. Itu artinya begini, mahasiswa akan tahu dia ini sudah menyelesaikan diskusinya. Karena dia akan muncul di pitch itu, muncul dia tercentang atau tidak. Oke, saya biasanya lebih suka jangan manual. Kalau manual itu dia centang sendiri beres. Nah, saya lebih suka kalau show activity, ya udah ini aja ya. Nah, ini kita bisa juga mengatur ya berapa mahasiswa boleh posting dan diskusi atau replace ya. Ini silakan. Kalau tidak diberikan, tidak bebas kapan saja ya. Kalau diberi 1 berarti dia cuma bisa jawab 1 kali. Kalau dibiarkan gini aja dia bebas. Oke. Kapan dikatakan komplit? Kalau di enable berarti dia diatur saja ini. Nah, itu pengaturan-pengaturan di fitur forum diskusi. Oke. Ya, hasil tampilannya di page kita adalah seperti ini. Forum diskusi pencemaran lingkungan ya. Oke. Sekarang bagaimana Bapak Ibu akan mengisi topiknya? Bapak Ibu tinggal klik saja begini. Klik. Nah, ini ya, oke. Nah, ini add new topic. Nah, ini kalau add new topic berarti nanti kita memberikan topiknya. Nah, misalkan terserah Bapak Ibu mau diskusi apa subjeknya gitu. Misalkan saya akan membicarakan meminta pendapat mahasiswa tentang bagaimana pencemaran limbah pabrik ya. Bagaimana menurut Anda ya, misalkan bagaimana pendapat Anda tentang pencemaran limbah pabrik. Nah, oke. Kalau hanya seperti ini saja, mungkin tidak terarah, bisa kemana-mana. Ya, oleh karena itu di sini kita bisa memberikan, ini adalah tempat Bapak Ibu memberi pesan. Misalkan diskusikan bersama teman Anda, Oke, ya, tanpa ada apa-apa. Bapak Ibu juga bisa memberikan diskusikan video berikut. Nah, Bapak Ibu tinggal isi ini saja. Nah, ini misalkan ya, ini ada image, ini ada media. Oke. Nah, inilah bagusnya. Oke, sekarang saya katakanlah akan mencari tentang di YouTube bagaimana pencemaran terjadi. Kita cari dulu pencemaran YouTube. Oke, misalkan kita ambil video dulu ya. Pencemaran lingkungan ya, pencemaran lingkungan. Oke, kita lihat dulu ada nggak orang yang mengupload. Oke, nah pencemaran lingkungan IMS. Oke, ini ada. Misalkan ini akan kita minta sebagai bahan diskusi anak-anak ya, mahasiswa kita minta dia mendiskusi. You can transform Oke, saya lewatin dulu your videos from Oke, sebentar. Nah, misalkan ada berita. Oke, ini pencemaran lingkungan. Kita Bapak Ibu tinggal ambil saja ininya, URL-nya. Oke, kita tutup ini. Kita masukkan ke sini. Nah, link. Bapak Ibu tinggal kirim saja ini. Masukkan sini. Enter name, berita pencemaran lingkungan. Oke, misalkan lingkungan. Oke, insert media. Iya, kita lihat hasilnya. Bapak Ibu saya tutup dulu yang ini. Nanti kalau anak-anak membaca, ini hasil topik kita buat ya. Nanti kalau masuk dia akan masuk ke topik ini, dia akan klik ini. Nah, kemudian dia akan lihat, nah langsung ketemu kan, langsung keluarkan. Nah ini. Masih bicara mengenai lingkungan, mayoritas sungai di Jakarta memiliki kualitas air yang tidak layak akibat pencemaran. Kondisi ini disebabkan oleh marak. Iya, seperti ini. Bagaimana kita akan memulai diskusi? Nah, misalkan saya sebagai dosen sini hanya diskusikan bersama teman Anda.
Atau saya akan berikan petunjuk lagi. Nah, nanti untuk membalasnya, untuk di sini, di reply ini. Oke, misalkan saya tulis di sini. Nah, ini tulis, bagaimana pendapat Anda? Bagaimana pendapat Anda? Nah, sini. Nah, ini. Bagaimana pendapat Anda tentang berita tersebut? Nah, oke. Ya apa-apa lah, usul besar semua nggak apa. Oke ya. Nah, ini selesai sudah. Ini memposting. Jadi kita lihat bentuknya ini. Nanti kalau mahasiswa ingin menjawab, dia tinggal mereply saja. Mereply dia menjawab. Misalkan ada mahasiswa lain, tinggal reply saja. Menurut saya adalah, dan seterusnya. Menurut saya adalah, oke, ya udah. Nanti setiap mahasiswa akan bisa diberi kesempatan yang sama untuk aktif dalam diskusi ini. Oke. Sangat mudah sekali. Ini tadi kata-kata yang muncul sehingga kita bisa memberi pesan pada anak-anak, minimal reply ada sekian kata. Dia akan bisa menghitung dengan sendirinya. Forum diskusi ini sekarang kita ganti dengan isian mahasiswa saya minta untuk mereview dari website. Misalkan begini, saya punya ini materi pencemaran lingkungan. Nah, inilah yang harus didiskusikan mahasiswa. Caranya mudah, Bapak Ibu tinggal klik di sini ini ya, di forum yang sudah kita buat tadi, klik. Oke, kemudian sini add new topik. Kalau misalkan saya bikin topik baru, oke, seperti biasa, ini adalah pencemaran lingkungan. Oke. Nah, ini perintahnya adalah silahkan diskusikan isi berita ini, misalkan ini ya. Yang mana yang kita mintakan pada anak-anak, klik, misalkan kita kasih klik. Nah, artinya apa? Nanti anak-anak mahasiswa diminta klik ini, nanti dia akan kita arahkan ke situs tentang pencemaran lingkungan. Ini caranya mudah, tinggal klik ini. Saya perbesar dulu Bapak Ibu supaya lebih mudah. Nah, ini kita ya. Nah, ini. Nah, di sini tinggal kita klik. Nah, klik begini. Kemudian kita masuk ke sini, ke link. Nah, link ini, oke. Nah, ini kita lihat situs yang tadi ini, kita masuk kursor arahkan ke atas ini, tinggal kita copy. Tinggal copy saja, oke, masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini, oke. Ya, masukkan ke enter URL-nya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu ininya, open in the new window. Supaya apa? Supaya dia akan membuka di jendela baru. Oke, klik, tinggal klik link, oke. Nah, selesai. Kita lihat sekarang. Oke, posting the forum ya. Apa yang terjadi? Nah, nanti kita lihat. Nah, ini kan sudah ada nih. Pencemaran lingkung, maaf, kurang selesai ini ya. Lingkungan ketika kita klik. Oke. Nanti mahasiswa akan baca ini. Nah, ini ada kan? Silahkan diskusikan berita ini. Klik. Nah, begitu diklik, dia akan masuk ke situs yang kita berikan tadi. Nah, sangat simple dan sangat sederhana. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan mengisi forum itu. Mahasiswa kita minta untuk mendiskusikan isi buku. Caranya mudah, Bapak Ibu tinggal masuk ini, klik forum diskusi, add new topic. Katakanlah saya supaya agak beda dengan yang lain, topik buku misalkan ya. Artinya dari buku yang saya minta mereka untuk mengadakan diskusi. Silahkan diskusikan isi buku ini. Oke, misalkan seperti itu. Silahkan silahkan. Oke ya, seperti ini. Nah, bukunya di mana? Taruh di sini saja. Di sini saja kita kasih klik file, kemudian kita browse, kita cari bukunya di mana. Oke, katakanlah bukunya ini, kita masukkan ke sini. Dah, kita upload. Tunggu sebentar. Sama seperti upload file di depan ketika kita mengisi materi. Ya, kita tunggu. Topik file atom maksimum can you 1 mega. Oke. Ya, karena ini maksimum 1 mega. Perlu saya atur lagi, saya cari file yang lebih kecil lagi karena ini depan tadi belum diatur ya. Oke. Tuh.
Ya, jadi kita tinggal klik ini, cari. Nah, misalkan ini sudah sekam topik diskusinya, ini merupakan sebuah literatur atau buku. Kita masukkan sini, kita upload. Nah, oke. Ya. Artinya kita minta mahasiswa mendiskusikan isi ini. Nah, ini asal saja kita berikan tadi ya.